Halo, selamat datang di Big Ember Oracle Thought Reading. Sekarang kondisi udah sepi dan waktunya membacakan General Collective Readingnya. Ini tentu aja nggak akan tersalit ke semua orang, tapi buat teman-teman yang mungkin ciri-cirinya ada di sini, ini mungkin tentang kamu atau orang yang berhubungan dengan kamu ya teman-teman. Semoga bacaan ini akan memberikan manfaat untuk teman-teman, sekalipun mungkin mungkin ini bukan sesuatu yang uh, bukan sesuatu yang populer, mungkin juga nggak akan ditonton banyak orang, tapi dengan itu akan membantu satu atau dua orang atau berapa orang yang bisa menghindarkan mereka dari uh, relationship yang bermasalah, atau mungkin laki-laki atau perempuan yang narsistik atau semacam itu tentu aja menurut saya itu sudah bagus banget sih. Jadi oke, mari kita mulai readingnya. Kita ngomongin tentang apa dulu ya? Tunggu, aku mau ngomongin tentang ini dulu deh. Apa yang bisa terjadi di antara kamu dengan seseorang. Ini tentu lebih berfokus ke teman-teman yang mungkin saat ini sedang renggang dengan seseorang, sedang marahan, atau mungkin udah lama nggak ada kabar nih bagaimana dirimu dan dirinya. Jadi tapi aku ingetin sekali lagi, nggak semua orang akan cocok dengan bacaan ini, karena ini mungkin berhubungan dengan karmic partner sini, sedangkan kamu sedang berurusan dengan soulmate. Atau sebaliknya nih, ketika ini ngomong tentang soulmate energi, di mana dua orang berpisah akan kembali lagi, sedangkan kamu mungkin bersama karmic partner yang setelah berpisah nggak akan mungkin kembali lagi. Tentu nggak cocok ya. Jadi cuman kamu aja yang ngerti bacaan ini tentang kamu atau bukan. Kita lihat dulu nih tentang I know that I crossed the line with you. Di sini ada energi di mana seseorang itu sudah berpisah jalan dengan kamu, kayaknya berbeda pendapat, atau mungkin kalian juga punya banyak sekali perbedaan ya, punya ego masing-masing, atau salah satu pihak itu merasa bahwa dirinya layak mendapatkan yang lebih baik dari yang sekarang dijalani dengan kamu, sehingga ini tentu terjadi perpisahan itu mungkin besar ini ya. Kemudian apa lagi ya? Ya, orang ini pengakuan dari seseorang ya dalam hati dirinya bahwa seseorang mungkin sengaja mensabotase hubungan. Jadi setelah berpisah jalan dan mungkin seseorang memilih seseorang lain atau hal lain dibandingkan hubungan ini, dia menyadarin ini five of cup energi 5 cawan, di mana dia tahu dia sudah melakukan kesalahan besar gitu. Dia sudah mensabotase hubungan. Ini akan lebih cenderung untuk seorang avoidance ya, seseorang yang selalu menghindari suatu hubungan. Lagi-lagi kita akan membahas tentang itu sepertinya, karena mungkin energi yang saya cakap adalah seseorang yang dia tahu dia sudah melakukan hal buruk, mengacaukan sebuah hubungan yang seharusnya akan berjalan dengan indah. Tapi orang ini mungkin ini adalah nostalgic energi. Jadi ini pasti udah terjadi di masa lalu, bukan sekarang, tapi kayaknya udah agak lama ya. Udah begitu lama kalian berpisah. Ini buat teman-teman yang begitu lama berpisah dan mungkin masih ada kayak semacam kepikiran untuk memperbaiki itu, tapi seorang sepertinya udah tahu ini sesuatu yang sangat fatal, dan kebetulan mungkin orang itu lebih memilih untuk pergi daripada menyelesaikan masalah. Oke, kita cari pakai kata apa ya? Ini akan jauh lebih mudah kalau tapi saya ingetin sekali lagi, istilah rejection is defense protection, apalagi artinya seseorang
mungkin merasa dirinya tuh nggak pantas buat kamu ya, karena suatu hal, karena pertengkaran, karena konflik, dan karena dia melihat masa depannya mungkin suram, atau dia merasa entah kondisi keuangannya nggak baik, atau mungkin kesehatannya memburuk, atau mungkin keluarga nggak merestuin, entah ini kamu atau orang ini ya. Jadi kamu cuman kalian yang tahu, kalian berdua yang tahu. Di sini digambarkan ini orang yang takut intimasi ya, berarti ini avoidance attachment style yang sudah pernah saya bahas kemarin-kemarin ya, dimana biasanya pola ini akan selalu terjadi, apa istilahnya, orang ini lebih pengen cepat pergi dulu sebelum dia ditinggalkan, karena dia terlalu melihat struggle, tapi orang ini agak pengecut dan nggak melihat sesuatu secara garis besar. Orang ini mungkin ingin menjalani itu dengan sepenuh hati, tapi dia secara mentalitas tuh nggak sanggup gitu. Dalam artian ini juga mungkin dia kurang berpengalaman ya dalam menjaga hal ini ya. Jadi atau mungkin nyali dia nggak sekuat harapan dia pada hal ini. Aku bisa bilang apa ya istilahnya, seseorang ingin meninggalkan sesuatu sebelum dia ditinggalkan. Jadi sebelum aku entah kenapa aku kayak ngeliat sebuah pola di mana orang ini mungkin menyembunyikan rahasia yang sangat besar. Entah ini berhubungan dengan keuangannya. Kalau keuangan mungkin dia entah pekerjaannya lagi serabutan atau berantakan, atau keuangannya memburuk, atau juga kesehatan dia mungkin mengidap penyakit berat atau penyakit menular gitu. Maaf ya, mungkin agak sedikit ini ya, tapi dia ini diibaratkan seseorang ini apa istilahnya, dia ingin pergi duluan karena takut suatu saat nanti sesuatu akan terbongkar ya. Aku nggak tahu ini tentang apa, tapi ini lebih ke sesuatu yang berhubungan dengan sakit berat ya, atau keuangannya yang buruk, sehingga dia mungkin takut ditolak juga. Dia mungkin takut mendapatkan hal-hal yang nggak menyenangkan di kemudian hari, dan orang ini juga tipikal orang overthinking, sehingga terjadilah ini. Dia padahal dia mungkin nggak tahu bahwa pasangannya itu mungkin, atau pacarnya ya, kalau mungkin dia masih belum berdekatan, orang yang sayang sama dia itu benar-benar mau menerima dia apa adanya. Cuman masalahnya orang ini mungkin overthinking, dan karena ini juga tentang seseorang yang mungkin udah terlalu sering bertemu dengan orang yang ketika dia menjelaskan bahwa kondisi keuangannya nggak baik, atau kondisi kesehatannya memburuk, dan atau mungkin kalau ini perempuan, atau mungkin dia mandul atau semacam itu, atau punya penyakit menular atau semacam itu, dia sempat mungkin ngalamin kondisi di mana seseorang menolak dia karena kondisi fisiknya, kondisi keuangan, atau apapun itu, sehingga dia sengaja lari dari hubungannya. Menarik sekali baca ini teman-teman. Kita catat dulu. Kenapa penjelasan jadi panjang banget ya? Oke. Ini siapa ya? Seseorang lari dari hubungan karena dia mungkin aku kayak ngerasa aku ngerasa melihat yang tercermin dalam kartu ini adalah seseorang yang punya trauma masa lalu, trauma dihianatin, trauma diselingkuhin, trauma dia ngejar-ngejar sampai jatuh bangun, sehingga ketika dia bertemu dengan seseorang yang mungkin sebenarnya tulus sama dia, justru itu akan menimbulkan atau membangunkan defense mekanisme ya, mekanisme pertahanan. Jadi yang mau dia kayak curiga deh, jangan-jangan dia akan pergi setelah aku benar-benar suka banget sama orang ini, atau setelah aku menumbuhkan perasaan gitu. Keinginanku untuk kembali itu sangat kuat ya teman-teman, sekalipun orang ini sudah pergi menjauh, dan mungkin secara konstan memikirkan hal-hal yang terjadi. Oh iya benar, ini related dengan ini. Ini adalah man eye, atau orang yang memikirkan sesuatu secara konstan terus-menerus, sampai dalam fase dimana mungkin orang yang dipikirkan itu akan jadi orang yang, karena energinya jadi terikat ya, jadi mungkin
si target atau entah itu mungkin kamu yang dipikirkan orang ini, kamu jadi kayak gelisah kayak tiba-tiba kayak susah tidur atau kebangun malam ya, karena kamu kayak mungkin ngerasa, kenapa ya aku tiba-tiba kebangun malam, kenapa ya aku tiba-tiba kayak mikirin orang yang udah lama nggak ketemu gitu. Ini terjadi di sini karena ini tentang seseorang yang sudah pergi atau udah renggang ya begitu lama, mungkin meskipun mungkin baru berapa minggu atau berapa bulan, dan mungkin ada yang beberapa tahun. Orang ini merasa bahwa dirinya ingin kembali, tapi kenapa, tapi dia mungkin minder ya, dia merasa takut gitu, apa aku udah ngelakuin kesalahan yang sangat besar gitu. Mungkin di masa lalu kamu sempat berantem keras gitu, sampai sampai cekcok, atau mungkin sampai kamu sampai mohon-mohon dia untuk nggak pergi, tapi ini tetap aja pergi. Sehingga orang ini saat ini mungkin merasa nggak tahu cara, oh kenapa aku ngomong dia nggak tahu cara pulang. Kayak aku tahu nggak? Aku tak tahu cara pulang. Butiran debu, nggak tahu deh. Aku nggak tahu lagu lokal. Butiran debu. Kayaknya butiran debu kayaknya akan relate dengan bacaan ini. Kenapa aku jadi bercanda? Oke, kita balik lagi. Ini toh benar. Aku kenapa tiba-tiba ngerasa ya teman-teman. Kenapa aku jadi gimana ya? Ini adalah dua hubungan antara dua orang yang memiliki banyak sekali perbedaan dalam aspek fisik dan aspek spiritual juga. Ada beberapa aspek, tapi ini selalu merepresentasikan yin yang energi. Jadi kelihatan berbeda secara pemahaman umum, orang-orang itu kayak nggak cocok, padahal mereka tuh mungkin kompatibelnya justru tinggi. Misalnya gini, mereka mungkin beda agama ya teman-teman. Di sini, nah kamu dan dia beda agama, kemungkinan besar, atau beda keyakinan, atau sekalipun mungkin sama agamanya sama, tapi mungkin alirannya beda, itu bisa kemungkinan juga. Atau pola pikir kalian tuh beda. Yang satu mungkin orang yang tegas, orang itu yang satu kalem, lembut. Jadi yang satu mungkin berapi-api, yang satu mungkin kayak adem, dingin. Ini juga akan merepresentasikan hubungan antara mungkin entah extrovert dan introvert. Yang jelas kita harus keluarin dulu dari itu. Yang satu mungkin sangat ceria, kayak banyak ngomong, dia suka itu segala macam. Yang satu tertutup, yang bahkan dia nggak ngeposting status atau apapun itu. Dan ini juga akan merepresentasikan hubungan antara tua dan muda. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa kalian selalu kenapa aku bilang terdegradasi ya, terkotak-kotakan dengan seperti di film-film kayak di drama Cina atau drama Korea dan sebagainya, yang cinta itu harus seumuran, kayak sepasang kekasih seumuran, dosa joli, sama-sama berprestasi, sama-sama kaya atau segala macam. Enggak. Ini adalah bentuk yin yang energi yang saling melengkapi. Yang satu mungkin jauh lebih tua, yang satu jauh lebih muda. Gap umur mereka mungkin di atas 8 tahun atau di atas 6 tahun lebih, sebenarnya udah beda umur ya, beda generasi aku bilang. Dan yang satu mungkin anak gaul ya, mungkin kayak suka nongkrong K-pop, atau mungkin suka jalan-jalan nongkrong sama orang, minum sama itu di kafe atau suka dugem segala macam. Yang satunya orang yang kayak Cooper, lebih suka rebahan di rumah gitu, dan orang ini lebih work oriented. Yang satunya mungkin agak agamis atau segala macam, yang satunya kayak hedon gitu. Ini dua aspek yang satu sama lain sebenarnya kelihatan berbeda, tapi sebenarnya saling melengkapi, karena memberi nuansa warna kehidupan dalam orang ini. Ketika seorang itu sangat ceria, dia membutuhkan seorang yang tenang dan diam dan menurut juga mungkin, dan membuat dia kayak nyaman dengan itu. Di satu sisi, orang yang pendiam ini sebenarnya membutuhkan seorang yang akan membuat dunia itu hidup. Makanya hubungannya sebenarnya tuh cocok. Cuman kayaknya dia, salah satu pihak itu merasa egonya tuh kayak terpicu untuk menyenangkan dirinya sendiri, atau apa ya istilahnya, mencari validasi. Ya benar. Ini mungkin salah satunya memang udah stabil secara emosional, artinya
Ketika seseorang itu sudah stabil secara emosional, dia emang ingin memfokuskan hubungan pada satu orang saja. Ketika hubungan itu cuma terfokus ke satu hal, itu energinya pasti besar ya. Sedangkan yang satunya lagi mungkin kurang matang, masih anak-anak lah. Ini nggak terlalu tentang anak-anak, kadang-kadang dia udah tua juga. Cuman pola pikirnya masih kayak bocah banget, kayak masih masih aku masih bisa sama ini, aku bisa sama ini, sehingga energinya kayak tersebar begitu aja. Jadi ketika seseorang terbiasa energinya nggak berfokus sama satu, misalnya mau jalan sama ini, jalan sama itu, dia akan cepet capek itu, dan energinya kayak cuman setengah-setengah sama orang. Sehingga biasanya ketika hal itu terjadi, yang ada adalah satu merasa overgiving, kayak selalu banyak ngasih perhatian, ngasih cinta yang sangat besar ya, karena orang ini mungkin salah satunya tuh kayak ya cuman sama orang ini doang, jadi kayak perhatiannya fokus. Jadi tapi yang satunya lagi karena dia udah terbiasa nih jalin cinta sama banyak orang segala macam, dia ngerasa kayak si yang satunya ini kayak too much gitu, kayak terlalu berlebihan banget gitu, kayak sayang banget, kok bucin banget segala macam, jangan-jangan dia red flag segala macam, sehingga dia menarik diri. Dan mungkin orang ini juga akhirnya merasa bahwa dia nggak mau jalin hubungan sama orang yang kayak overpower gitu, kayak terlalu menggebu-gebu gitu, sehingga dia mungkin akan nyari yang gampang, nyari yang nggak pedulian, nyari yang cuek, nyari yang nggak akan nyariin dia setiap hari yang itu. Tapi biasanya orang seperti ini akan membentuk pola di mana dia akan lari ke orang yang dianggap lebih gampang dan nggak ada di atas dia, sehingga orang ini yang merasa lemah ini mencari validasi. Biasanya orang ini adalah orang yang punya sifat I can fix him atau I can fix her gitu. Artinya ini akan related dengan seseorang yang punya tendensi perilaku di mana dia ingin lebih tertantang untuk menjalin hubungan dengan orang yang bisa diperbaiki kehidupannya. Jadi ketika dia ketemu sama orang yang mungkin hidupnya udah baik, udah strict banget, udah nggak neko-neko segala macam, malah dia merasa dia tertantang untuk menjalin hubungan dengan orang yang nakal gitu, yang apa istilahnya, yang dia anggap aku akan bisa meluruskan orang ini gitu. Padahal dia tuh harusnya dia sama orang ini yang udah paket lengkap, yang justru akan membimbing dia jadi lebih ini, dan dia nggak terlalu berusaha. Tapi ego orang ini merasa aku bisa loh dapetin orang yang mungkin gampang aja deh, nggak terlalu high profile banget, maksudnya sifatnya nggak terlalu sempurna banget. Jadi mungkin ada kelihatannya it's too good to be true. Seseorang di sini salah satu pihak dianggap too good to be true, sedangkan orang ini merasa I'm not good enough, sehingga ego dia memaksa dia untuk pergi saja dan mencari orang yang dianggap lebih gampang dan status atau secara emosional setara atau lebih rendah dari orang. Pola ini sering terjadi ya teman-teman. Jadi sebenarnya bacaan ini bukan sesuatu yang langka. Ini sebenarnya sesuatu yang umum terjadi di antara anak-anak muda berusia di bawah 30 tahunan yang mungkin gejolak emosinya masih tinggi, punya adrenalin rush yang sangat lumayan, sehingga akhirnya ceritanya adalah orang ini pada akhirnya mungkin dia jadi terjebak dalam hubungan toxic relationship. Jadi ini biasanya juga ada chaser runner dynamic ya, dinamika, yang satu ngejar yang satu lari. Yang ngejar biasanya yang mungkin yang lebih tua atau yang lebih matang, yang dia bilang gitu, kamu tuh sama aku aja, aku mau loh setia sama kamu segala macem. Cuman masalahnya si orang ini punya ego yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan dia terjerembab dalam hubungan yang lebih toksik. Yang dulu mungkin dia berharap aku pengen ketemu sama orang yang lebih dewasa, setia segala macam, giliran dia udah ketemu sama yang full effort, dia malah tinggalin. Kenapa teman? Karena dia merasa he is too good to be true, dia terlalu bagus buat dia merasa I'm not good enough, sehingga ego orang ini membuat dia lari dari hubungan, dan dia pada akhirnya terjatuh dalam pusaran
entah cinta segitiga, atau malah dia malah berpasangan dengan orang yang udah punya istri atau udah punya suami ya, karena ego dia, karena dia suka yang sesuatu yang kayak nggak terlalu butuh-butuh dia banget, dan cuman mungkin maaf ya agak sedikit 18 plus, mungkin dia cuman pengen itu hubungan yang seseorang kayak mau sama dia kalau pas lagi butuh butuh hubungan badan atau butuh ditemenin atau semacam itu ya, sehingga tapi lama-lama itu jadi sesuatu yang dia terkekang dan terikat gitu, yang tadinya gini apa istilahnya, seorang pengen ngelihat rumput tetangga lebih hijau nih, oh ini lebih mungkin itu lebih lebih fun, lebih happy segala macam, tapi ternyata banyak peluangnya tapi nggak sehijau yang dia bayangin, sehingga dia disarankan untuk segera lepas dari ini, dan itulah yang mungkin akan membuat orang tersebut, kenapa jadi berantakan teman-teman, itulah yang membuat orang itu jadi mikirin orang yang sebenarnya dia tuh ingin kembali ke orang ini tapi dia nggak tahu caranya gitu. Ini apa anggapnya 1, 6, 2, 6 dan 30 dan 3 dan 0 dan reset dan 12. Ini akan rata dengan sesuatu yang terjadi di bulan, ada 12, ada 6 dan 3. Angka 3 akan relevan dengan ini, dan 8, 40. Oke, nggak apa-apa. Kenapa ya terjadi seperti ini? Karena mungkin ego dia itu tinggi ya teman-teman, ego. Mungkin dia masih muda banget ya. Perbedaan umur juga akan mempengaruhi hubungan ini ya. Dan karena ini juga tentang kematangan yang nggak bisa dipaksakan ya teman-teman. Rumit sekali bacaan, tapi nggak apa, itu sebagai bentuk pelajaran dimana ini juga bisa berhubungan dengan soulmate energi yang tipe twin flame ya. Tapi nggak semua orang akan berlabel twin flame. Yang jelas hubungan itu kelihatan banyak banget struggle atau banyak banget tantangan yang harus dihadapin karena mereka banyak sekali perbedaan umur. Mungkin mereka juga beda suku juga gitu. Mungkin yang satu orang Sunda, yang satu orang Bali, yang satu orang Batak, satu orang Jawa, atau satu orang Ponti, itu pun Dayak, suku Jawa, suku Batak, atau sama itu. Ini hubungan yang beda suku, beda umur, juga mungkin beda agama. Mungkin soal agama, tapi mungkin beda aliran juga, dan mungkin ini juga bisa tentang hubungan antara pegawai dengan bos, beda level lah, saya satu anak bos, satu ini gitu, atau rakyat jelata dengan CEO kayak di drama Cina gitu, kayak semacam itu, sesuatu yang menghalangin mereka harus melalui ini. Tapi sebenarnya ini biasanya selalu mengindikasikan itu sesuatu yang saling melengkapi. Ini juga akan terlihat dengan seseorang yang nanti entah ketika mereka berpasangan tuh kayak seolah tuh kayak berondong sama tante-tante atau anak gadis muda sama om-om gitu, pokoknya atau sesuatu semacam itu ya teman-teman. Sesuatu yang kelihatan tuh nggak umum tapi sebenarnya tuh juga kompatibel banget, karena yang satu butuh seorang yang sangat ceria kayak anak-anak yang bisa diemong, yang satu butuh seorang yang bisa diemong, yang satu tuh butuh kayak semacam seorang yang punya father ayah atau figure ibu yang bisa mengayomin dan melindungi dan sebagainya. Itu mereka sesuatu yang mereka akan, ketika mereka bersatu biasanya mereka akan jadi orang yang sangat apa istilahnya, sangat harmonis banget, justru melampaui hubungan pada umumnya ya. Satu di sini. Bentar, aku mau ngambil kacamata dulu. Oke. Udah jelas matanya. Seseorang sebenarnya terjebak dalam karena dia egonya sangat tinggi ya teman-teman. Kenapa ya seperti itu? Tapi nggak apa-apa. Itu bentuk fase yang mungkin harus dia lalui supaya dia jadi lebih matang, lebih dewasa, lebih bisa diandelin suatu hari nanti. Ini pasti tentang seseorang yang istilahnya, yang muda atau yang labil itu dia harus jalan hubungan dengan hubungan yang toksik sampai dia benar-benar kayak sadar loh bahwa dia udah ninggalin sesuatu yang mungkin berharga banget.
Kenapa ini lebih ke no contact separation ya teman-teman? No contact separation. Oke. Doomsday. Ini aku bisa pastikan, aku kenapa punya feeling bahwa orang ini ada miracle, ini keajaibannya adalah tunggu di mana sini deh. Orang ini ketika dia lari ke hubungan dengan yang lain, hubungan yang toksik ya. Ini tower moment, ini kalau di tarot namanya tower moment. Kalau ini di Doomsday artinya satu sama yang itu saling apa ya, saling merusak ya. Entah kenapa saling merasa hubungan mereka yang jalannya justru semakin merusak, tapi akhirnya mereka kayak berpisah kayaknya. Ini indikasi berpisah banget. Tower moment, biarkanlah menara itu runtuh dan mereka berdua jatuh. Aku melihat semacam itu karena memang itu sesuatu yang diharapkan dan orang ini sudah mengharapkan terjadinya hubungan mereka berantakan, sehingga semesta membuat dia berpulang untuk kembali ke orang yang sudah pernah ditinggalkan. Ini benar-benar no contact separation beneran ya teman-teman. Dia harus belajar dari situ. 26, 25 akan relevan dan bacanya. Ada yang berumur 26 atau 25 ya teman-teman, dan berumur 30 dan 42 dan 47, atau sesuatu yang berhubungan dengan bulan Maret, Februari, Juni, Agustus dan Desember itu. Terus aku mau coba buka ini deh sebagian dulu. Semoga ini bisa menjelaskan apa yang terjadi sama orang ini dengan third party ya, atau orang dan kekasih baru. Ini ada fire energy banget ya. Fire energy. What's this? The fire energy banget. King of Pentacle, King of Wands, dan suatu hal yang sekali. Ini hampir mirip ya sebenarnya. Ya, satu ngedongak ke atas, satu ngedongak ke bawah. Artinya seseorang di sini menyesalin apa yang sudah dia perbuat di masa lalu. Kenapa ya bacanya selalu kayak gini? Tapi nggak apa. Mungkin karena aku lagi narik energi orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan. Tunggu agak kesini dulu. Ini adalah energi di mana seseorang itu mungkin, aku kenapa dia ingin memenangkan suatu hal yang nggak dia perjuangin sebenarnya. Dan fire energi di mana seseorang mungkin menginginkan sesuatu yang sifatnya agak transaksional, tapi kenapa itu nggak berhasil ya teman-teman. Ini juga akan related dengan seseorang yang mungkin sangat pengertian. Orang ini pengertian dan orang yang jalin hubungan dengan third party atau orang lain, kekasih yang ini yang sangat toksik, tapi sepertinya ini sesuatu yang sebenarnya akhirnya nggak menghasilkan apapun gitu. Kayak apa istilahnya teman-teman? Aku lupa istilahnya. Istilah untuk orang yang dia nyoba nyari pasangan yang dianggap, aku nggak perlu cinta, aku yang penting dia benar-benar ngasih duit, atau mungkin tempat tinggal yang layak, atau karena dia kayak segala macem. Tapi itu nggak berhasil gitu. Sedangkan apa yang dia inginkan adalah kestabilan dari orang ini. Dia mungkin ngincer kayak semacam pengusaha atau orang yang mungkin jualannya laku, atau seorang wirausaha gitu. Tapi itu nggak terjadi ya teman-teman. Endingnya adalah ini. Di awal mungkin mereka kayak pasangan yang hangat, tapi sepertinya ini bukan jadi sesuatu yang sangat bagus.
di kemudian hari ya. Setelah pada akhirnya sadar dia udah terjebak dalam hubungan yang dia nggak dicintain kayaknya. Karena dia cuma melihat ini sebagai kayak dompet berjalan ya. Karena dia mungkin entah dia maaf ya mungkin numpang tempat tinggal biar dia dibayarin kosan atau dibayarin hidup ya. Kayaknya juga ini juga kemungkinan seorang yang bergantung sama om hidung belang atau tante-tante gitu. Tapi entah kenapa aku bacanya agak aneh ya. Ini life goal loh, life goal orang ini loh. Tapi ini akan agaknya ini justru terjadi sama ini, sama yang di sini. Tapi kenapa orang ini ada dalam memang artinya kartu-kartu ini merepresentasikan bahwa apa yang ingin dia capai dengan orang ini itu ternyata nggak terjadi ya, ternyata nggak terjadi. Tapi sepertinya justru ini akan merepresentasikan hubungan yang dia pikirkan terjadi dengan orang ini. Kenapa aku ngeliat kayak orang ini kayak butuh kayak haus kasih sayang gitu, haus perhatian sebenarnya dalam dirinya ya teman-teman. Apa sih yang dia nganggap hubungan itu kayak seolah-olah yang penting aku menang, yang penting aku happy gitu. Tapi hubungan dengan orang yang dia jalan akhirnya toksik dan berantakan itu adalah hubungan pada akhirnya terbongkar karena sesuatu yang berpura-pura, orang nggak akan bisa berpura-pura romantis, berpura baik dalam waktu yang lama ya. Mungkin nggak nyampe sebulan 2 bulan, kecuali dia narsistik banget. Narsistik aja juga pasti kedoknya kebongkar kok lama-lama. Sorry teman-teman. Orang ini mungkin pada akhirnya tahu bahwa sesuatu yang buru-buru atau sesuatu yang sifatnya transaksional tuh nggak akan bisa bertahan lama, sehingga terjadi tower momen itu ya. Dan orang ini pasti sedang memikirkan orang-orang yang ini ya, aku bilang tadi yang beda umur atau mungkin juga beda agama, dan orang itu dewasa banget segala macam sehingga dia terjebak dalam ini, dan entah dia udah berpisah atau sedang dalam proses perpisahan ya. Yang jelas si tokoh dalam kartu ini sekarang ini ada dalam mode stalking ya, pasti mata-mata yang direjal ya istilahnya. Apa sih istilahnya, kepo ya. Mungkin dia pakai akun palsu untuk melihat story kamu kalau misalnya kamu ada di posisi orang ini ya, atau jangan kamu di posisi ini, kamu yang di posisi kamu ngelihat orang yang udah pernah kamu tinggalin itu, dan benar-benar kayak gimana ya gitu loh. Karena dia melihat potensi kalau aku balik sama orang ini, aku kan happy gitu. Ini benar sesuatu yang cuma ada dalam ini. Sedangkan sama orang yang dianggap mungkin lebih kaya, lebih cakep atau apa, itu ternyata malah toksik banget, malah nggak membuahkan hasil. Mungkin waktu itu kalau ini terjadi sama orang yang sudah menikah, dia yang tadinya itu menikah karena embel-embel, nggak apa, yang penting dia cakep, yang penting dia kaya, nggak penting cinta tuh, nggak penting, yang penting aku akan dapat dikasih transfer uang segala macam. Tapi endingnya adalah dia ditinggal gitu aja, mungkin juga nikah siri atau mungkin ketahuan selingkuh dan sebagainya, akhirnya boom gitu. Jadi teman-teman nggak boleh berpatok sama standar di sosial media ya. Kamu akan menjadi worth it bersama pasangan tepat, berapapun nilai yang dia punya, itu akan cocok sesuai dengan kualitas kamu. Kalau kualitas kamu nggak baik, mau dia kaya pun, mau dia tajir pun, ya dia akan nyari yang dia anggap lebih baik dan nggak nyusahin. Karena istilahnya nggak ada loh orang kaya yang mau jalan sama orang yang kualitasnya nggak banget, kayak nggak ada effort segala macam. Tapi kalau orang itu ngelihat kamu punya value yang sangat tinggi, kamu nggak nyuruh pun dia akan setia gitu loh. Ini yang aku sarankan ke orang ini. Cuman masalah ini akan jadi sesuatu yang akan dia sesalin di kemudian hari. Apa yang akan terjadi dengan kalian berdua?
Divine Masculine. Ini ada Emperor energi banget. Emperor energi. Emperor, Big Emperor. Emperor energi banget. Dimana ini adalah orang yang sangat punya kendali dalam hidupnya. Sekalipun bukan selalu tentang orang yang bukan orang yang mapan banget, tapi orang ini ngerti hidup dia harus gimana, harus ngapain. Dia seorang pembimbing yang baik dalam keluarga. Kalau mereka memang tujuannya berkeluarga, menarik sekali. Sehingga memang akan selalu membuat seseorang yang meninggalkan dia akan kepikiran terus ya. Dia punya pesona yang nggak tergantikan ya teman-teman. Dia punya pesona yang nggak tergantikan, sehingga siapapun yang pernah jalan hubungan sama dia, sekalipun orang ini nggak cakep-cakep amat atau mungkin biasa aja secara umum ya, tapi ini adalah orang yang selalu memberikan kesan orang yang sangat penuh cinta, orang yang bisa dipikirin hal-hal baik, terlalu banyak hal-hal positif yang ada dalam dirinya ya. Kamu akan tahu, baca ini buat kamu tahu kan. Terus satu lagi sehingga mana tadi kartu ini? Tadi di bawah ada kartu density atau silent treatment. Dua orang yang diceritakan di sini kayaknya mungkin berpisah gara-gara silent treatment ya. Mungkin ketika terjadi masalah mereka salah satu tuh kayak diem silent, terus tiba-tiba kayak ngilang renggang, dan akhirnya kayak udahan aja tanpa solusi gitu. Dan ini orang ini penuh cinta dan penuh dengan positive vibes ya. Image positif itu sangat terpancar dari orang ini, sehingga membuat orang yang dia udah terlalu berpisah itu mengendap-endap, selalu memperhatikan diri jauh, atau bahkan mungkin sampai nyewa orang atau nyuruh temannya untuk memata-matain. Dan dia ada dalam kabut kebingungan ya, kabut gimana dia menyelesaikan hubungan ini kalau ini belum selesai, dan gimana dia mendekati sesuatu yang sudah dia lepaskan begitu saja. Yang terjadi ini adalah seseorang yang sangat kebingungan. Mungkin orang ini terlalu banyak orang yang akan memberikan dia saran-saran, sehingga dia harus nggak bisa berpikir jernih. Semoga orang ini diberikan ide untuk menjauhkan diri dari circle dia, karena agaknya emang dia juga ada dalam circle yang nggak bagus, circle yang sangat toksik, atau teman-temannya mengupload dia supaya dia gagal jalan-jalan hubungan. Tapi aku taruh di bawah. Oke. Dan aku bagus kan. Ini kita cari tahu lagi deh. Tips. Oke. Apa yang bisa? Stars. King of Cup. Orang ini tuh harus bertindak tegas ya. Maksudnya orang yang di sini, orang yang di tokoh utama ini, harus bertindak tegas untuk segera memutuskan hubungan yang sangat toksik, karena dia nggak bisa kemana-mana ya. Dia nggak bisa kemana-mana kalau dia tetap menjalani hidup. Jadi kalau orang ini pengen ngejar ini, dia harus lepasin ini dulu. Ini sarannya. Semoga orang yang bermasalah ini ngelihat video ini tanpa sengaja. Dia harus ngelepasin diri supaya dia dapetin happy ending, karena happy ending nggak akan dia dapetin selama dia nggak lepas dari circle pertemanan dia atau sama orang dia itu. Dan dia memang harus belajar berbenah ya. Dia harus berbenah. Dia harus apa istilahnya? Merefleksikan diri. Oh iya, introspeksi diri. Ya Allah, aku sampai ribet banget sih. Dia harus introspeksi diri. Dia harus belajar dari pengalaman, karena kebahagiaan cuman akan dia dapatkan bersama orang yang
akan membuat dia merasa dicintain, benar-benar orang yang sangat dewasa, dan orang itu sangat apa ya istilahnya, sangat hangat dalam jalan hubungan. Ini energi di mana 5 dan 4 dan 8 akan relevan dengan ini. Ini bagus banget sih sebenarnya. Di bawah ada kartu ini. Ya, ini soulmate energi dia. Soulmate dia sebenarnya udah orang. Aku nggak tahu kenapa ini kartu ini adalah kartu-kartu ini sepertinya tentang no contact separation. Bersama orang sebenarnya udah orang yang seharusnya jadi jodoh dia adalah orang yang punya ciri-ciri beda umur, beda agama juga, atau mungkin kepercayaan beda, cara berpikir dia beda. Yang satu extrovert, satu introvert. Ini gap umurnya tinggi ya. Mereka bukan orang sedaerah ya, karena mungkin beda domisili, karena mungkin beda suku ya. Jadi asal kok beda. Jadi buat teman-teman yang ngerasakan sedang menjalin hubungan dengan orang yang seumuran, seagama, atau mungkin juga orang itu kalian ada di kampus atau satu kantor atau semacam itu, baca ini ternyata bukan buat kalian ya, sorry ya. Ini bacanya tentang seorang yang satu jauh lebih matang, satu masih labil, sehingga dia akhirnya terjerembab dalam hubungan cinta segitiga. Setelah dia keluar itu, dia masuk dalam sini, tapi dia nggak happy, dia nggak dapatin kebahagiaan karena dia nganggap yang ini lebih kaya atau lebih cakep atau lebih pengusaha ya. Tapi sesuatu yang ini nggak akan memberikan dia kebahagiaan. Justru yang bahagia adalah orang yang benar-benar kayak sayang, perhatian. Jadi sekalipun mungkin si ini nggak cakep-cakep amat atau nggak kaya-kaya banget atau nggak terlalu mapan, tapi dia benar-benar memberikan kepastian yang all out gitu, all in banget gitu. All out dan all in. Ambil banget ya teman. Makanya mungkin orang ini mungkin saat ini sedang memperhatikan dari jauh, karena nggak tahu gimana mendekati seseorang yang sudah dia tinggalkan dengan sengaja. Percintaan dunia emang seperti itu. Ya, dia tahu. Dia dulu berusaha ya, setelah kalian berpisah ya, setelah kalian tuh berseberangan ya, dan mungkin sempat berantem, dia berusaha mencari penggantimu, entah mungkin ada adegan seperti itu juga. Dia berusaha melupakan, tapi nggak bisa melupakan, semakin dilupakan masih mikirin, mungkin sampai ke bawah mimpi, dan ini juga dia nggak tahu caranya. Tapi orang ini lebih memberi kepastian ya. Jadi mau kondisinya kayak gimana pun sebenarnya orang ini akan tetap menerima dia. Tapi karena orang ini mungkin overthinking banget sih. Dan ini ada kartu. Dia kayak mempertanyakan ke diri sendiri gitu, mengebatin gitu. Apa dia bahagia kalau nggak aku sama dia gitu. Udah komplit ya teman kayak. Enggak, masih ada satu lagi lupa. Ini adalah apa pelajaran bisa kita ambil dari soul journey ini. Tapi biasanya emang ini adalah pola seorang avoidance ya. Pola kehidupan seorang avoidance biasanya gitu. Kalau misalnya salah satunya itu matang, satunya sama labil, biasanya semesta akan membuat kedua orang ini berpisah. Kenapa? Supaya orang yang si soulmate yang matang itu nggak akan hidupnya berantakan. Jadi karena orang itu nggak bisa belajar sama si ini, dan si itu memilih untuk berpisah, dia dipasangkan dengan orang yang sesama player atau bahkan lebih manipulatif dan sebagainya, supaya dia tuh menyelesaikan itu dan ada jalan untuk mengubah dirinya menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, entah jadi orang kayak gini atau dia balik ke orang ini gitu. Itu biasanya terjadi, dan ini sebenarnya udah hampir umum terjadi ya. Meskipun nggak semua, meskipun kalau memang mereka nggak soulmate ya nggak akan bersatu dengan orang ini gitu. Tadi sebenarnya ada kartu gratitude di bawah, tapi kenapa aku shuffle lagi? Padahal aku udah mau gratitude, tapi nggak apa-apa. Kamu yang ditinggalkan orang itu, kamu merasa di mata orang ini ya, kalau kamu di posisi ini ya,
kayaknya kamu berpotensi untuk berpasangan lagi dengan orang ini, dan orang ini pun kayaknya juga punya feeling akan berpasangan lagi dengan orang ini. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak aku jijik banget, aku nggak akan berpasangan dengan itu, berarti bacaan ini bukan buat kamu sebenarnya. Karena ini kayaknya ada soulmate energi banget yang membuat orang yang berpisah itu akan bersatu lagi suatu hari nanti. Dan apa ya teman-teman, jatuh banget. Ini blame. Kalau waktu kalian berantem dulu mungkin dia nyalahin kamu, ya nggak sih? Tapi kamu juga nggak boleh lagi gini ya teman-teman, kita nggak boleh menyalahkan seorang. Bukan berarti kita menormalisasi orang yang memperlakukan kita dengan buruk, tapi sadarlah bahwa relationship itu terjadi ketika dua orang itu sama-sama dewasa, sama-sama effort dan berjuang bersama, ya nggak sih? Tapi kadang-kadang kamu yang dewasa dan kamu yang udah matang itu, kamu bertemu dengan seseorang yang belum matang, seseorang yang mungkin masih bocah, atau mungkin jauh lebih muda, atau mungkin pikirannya masih labil. Bukan orang yang tipe orang yang setia, karena dia mungkin nggak dididik seperti itu. Dia mungkin di bidang akademis mungkin dia sangat bagus, teman dalam menjalin suatu hubungan dia nggak dididik seperti itu gitu. Sehingga kamu nggak boleh menyalahkan orang ini lagi ya teman-teman. Ini bukan seorang yang dia tuh goblok secara emosional. Dia emosional, dia kondisi emosional tuh nggak sebaik dirimu. Jadi kamu harus sedikit memaklumi sekalipun itu menyakitkan ya. Dan seseorang akan cemburu ketika hubungan ini akan membaik atau akan bersatu. Orang-orang di luar sana akan kayak merasa kayak envy, cemburu dan sebagainya, dan kesepian. Ini yang dirasakan oleh seseorang yang sudah berpisah lama dengan kamu ya, makanya dia memperhatikanmu dari jauh. Dan ini juga tentang kamu yang mungkin saat ini lebih milih untuk menyendiri daripada kamu terjebak sama hubungan yang salah. Ini satu. Dan balance, keseimbangan yang kamu inginkan ketika nanti kamu menjalin relationship dengan seseorang ya. Aku menduga bahwa selain seseorang yang ketika kamu ada di posisi maskulin itu, seseorang yang dia tinggalkan orang ini karena dia lebih memilih orang ketiga, kamu merasa kesepian satu, atau kamu lebih suka menyendiri. Di satu sisi kamu juga mulai fokus sama yang namanya keberlimpahan ya. Entah itu kamu sedang nabung atau sedang berinvest ataupun itu, atau memikirkan gimana nanti masa pensiun, atau memulai usaha yang lain biar kamu udah gak lagi jadi pegawai atau karyawan dan sebagainya. Baca ini buat kamu, dan ini juga akan beresonansi dengan seorang di sini. Orang ini, kalau orang ini kembali sama kamu, dia akan bisa mengatasi kesepiannya, dan dia akan mencapai ini dan ini bersama kalian berdua. Jadi tentu ini akan membuat banyak orang cemburu. Kalau kamu ngelihat sebuah pasangan, satu tua satu muda, yang satu nggak punya apa-apa, yang satu nikah sama orang kaya, itu bikin cemburu ya sih? Sama nih kayak gini, nanti polanya akan seperti itu. Ini mungkin bukan sesuatu yang selalu sifatnya material, tapi mungkin juga secara emosional kalian berdua suatu saat akan menjadi pasangan mesra. Jadi buat kamu yang merasa kamu nggak sedang pengen balik sama seorang, tentu saja kartu ini bukan buat kamu ya. Jadi jangan ngomel-ngomel di kolom komentar kayak aku nggak sudi bla bla segala macam. Artinya kamu nggak sadar kamu nggak ada kamu lagi nonton bacaan yang bukan buat kamu gitu. Makanya kadang-kadang aku selalu mengingatkan seperti itu. Gak semua bacaan itu akan beresonansi. Jadi justru semakin kita tuh mendapatkan info seperti ini, bukalah hati kamu dan memaafkan dirimu sendiri ya, karena itu gak cocok semua kamu tapi kamu paksain gitu. Tapi itu memang butuh pelajaran ya. Kadang-kadang setelah kita belajar dari hal-hal dan menerima sekalipun menyakitkan, membuat kamu akan membuka jalur jodoh dan jalur rezekimu. Itu yang jadi peringatan. Dan kemudian
mungkin cuman ini obrolannya, dan orang ini kayaknya masih ada dalam fase dia merenungin apa yang dia hilang, dia merenungin bagaimana dia harusnya bisa sama kamu gitu, atau jangan kamu ada di posisi ini. Dan ketika dia lebih mengejar orang lain, hasilnya nggak sebagus ketika dia bersama orang yang sangat fokus sama satu orang. Karena ketika dia selalu menganggap bahwa oh yang penting aku sama orang yang kaya, orang yang akan ngasih transfer dan segala macam, tapi dia diduakan, dia berujung dia disia-siain atau diselingkuhin gitu kan, akan mengorbankan masa depan dia dan mungkin anak-anak dia kalau dia udah berkeluarga, ya kan teman-teman. Makanya teman-teman juga nggak boleh ngelihat segala sesuatu terlalu materialistis gitu, terlalu kayak seolah tuh lebih realistis, jangan sok realistis ya, karena segala sesuatu tuh pakai perasaan. Kalau kamu berpasangan orang yang entah itu mungkin cakep atau kaya tapi perasaannya nggak sama kamu, dia lebih bergairah sama orang lain, ya kamu akan diselingkuhin, kamu akan disia-siain. Jangan sampai jadi korban, jadi kayak seperti itu lagi ya teman. Ini jadikan ini sebagai bentuk pengingat ya, karena nggak semua orang akan menjalani ini. Ada juga orang yang emang sekali ketemu ya langsung sama ini, nggak perlu ribet sama ini, udah langsung ketemu sama ini, ya udah stay, dan dia hidup happy, hidup berkelimpahan dan sebagainya gitu. Bukan orang yang kayak ini yang dia pengen ngebuktiin kalau dia tuh masih bisa dapetin lebih baik, akhirnya dia terjebak dalam hubungan toksik berantakan, atau dia menganggap oh aku ketemu yang seumurannya tuh sama-sama happy bla bla segala macam, tapi dia disia-siain, dia diselingkuhin dan sebagainya. Itu ya teman-teman, semoga bacaan ini bermanfaat. Selamat beraktivitas.